Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kepolisian Resor Kota Tidore Kepulauan berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukumnya. Setelah 2 pekan tidak terdengar suara azan akibat kerusakan pasca banjir, azan kembali bergema dari Masjid Syuhada Kabupaten Aceh Tamiang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyerahkan tali asi kepada personil Polri dan aparatur sipil negara Polda Sumatera Barat yang terdampak bencana alam. Di informasi pertama pemirsa, Kepolisian Resor Kota Tidore Kepulauan berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukumnya. Dalam pengungkapan ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Berikut Bribda Almaela melaporkan untuk Anda. Pemirsa, Polresta Tidore menggelar press release kasus tindak pidana pencurian yang dilaksanakan di lobi Polresta Tidore. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pengungkapan kasus mencakup 2 laporan polisi dengan waktu dan lokasi kejadian yang berbeda. Pertama adalah pencurian barang elektronik di 4 TKP oleh tersangka HT. Kemudian pencurian di 1 TKP lainnya oleh AL dengan total kerugian korban mencapai 62 juta rupiah. Yang pertama adalah kasus tindak pidana pencurian dengan tersangka inisial H, korban saudara korban ini ada beberapa atau 4 korban. Perlu kami sampaikan bahwa hasil dari pencurian tersebut, pelaku menjual barang tersebut melalui aplikasi Facebook dengan menawari para pembeli. Kemudian dari hasil penyelidikan kami bahwa pelaku menjual barang-barang tersebut ke sebagian pembeli yang berdomisili di wilayah Kota Ternate dengan tersangka saudara inisial AL sebagaimana laporan polisi tanggal 29 November 2025. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 sekitar pukul 09.00 WIB, jadi pagi hari, bertempat di rumah korban di Kelurahan Tuguaji, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore. Dengan cara tersangka saudara AL menggunakan obeng, kemudian mendobrak pintu rumah korban, kemudian dari hasil kejahatannya itu pelaku atau tersangka dapat mengambil uang milik korban sebesar kurang lebih 62 juta rupiah. Atas hasil pencurian tersebut, tersangka berangkat ke Ternate dan menggunakan hasil kejahatan tersebut untuk membeli sejumlah barang-barang. Kedua pelaku saat ini telah diamankan dan tengah menjalani proses penyidikan di Polresta Tidore Kepulauan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV.
Di Jawa Barat, pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap kasus ujaran kebencian bernada sara yang dilakukan melalui media sosial. Seorang tersangka berhasil diamankan oleh Ditsiber Polda Jabar atas dugaan perbuatan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Berikut laporan dari Bribda Muhammad Al-Fikri Reza untuk Anda. Polda Jawa Barat menetapkan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian. Penetapan Resbob sebagai tersangka disampaikan langsung Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat berhasil mengungkap tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial. Dalam kasus ini, polisi menetapkan tersangka berinisial MAFPN alias Resbob. Hasil pengungkapan kasus ini diumumkan dalam konferensi pers Rabu 17 Desember 2025, dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Kasus bermula pada 10 Desember 2025 saat pelapor menemukan video berdurasi 59 detik yang diunggah melalui akun TikTok Pradar Sumedang, di mana menampilkan tersangka saat melakukan siaran langsung. Dalam video tersebut, tersangka diduga melontarkan kata-kata kasar dan penghinaan yang ditujukan kepada kelompok supporter sepak bola Viking serta masyarakat Sunda, sehingga menimbulkan kemarahan dan potensi permusuhan antar kelompok. Dugaan ujaran kebencian ini lalu dilaporkan pada 11 Desember 2025. Menindaklanjuti laporan tersebut, Ditresiber Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk perwakilan Aliansi Sunda Ngahiji, pengurus Viking Pusat Klub, serta saksi ahli ITE dan ahli bahasa. Dalam proses pengungkapan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit laptop Asus VivoBook beserta charger, 1 unit iPhone warna merah, peralatan live streaming, serta akun media sosial yang digunakan tersangka. Sesuai dengan mekanisme yang kita pedomani bahwa dengan berbekal beberapa alat bukti atau alat bukti yang cukup, sebagaimana yang terlihat di sini ini barang-barang bukti, alat bukti keterangan saksi dan alat keterangan ahli, ini sudah cukup buat kita untuk melakukan upaya penangkapan. Selanjutnya setelah dibawa sini kami melakukan gelar perkara. Ya. Gelar perkara dengan menerima masukan-masukan dari semua penyidik dan akhirnya secara resmi kami sudah menetapkan tersangka. Untuk tersangka-tersangka lainnya ini kita akan dalami kembali siapa yang bisa kita jerat hukum, mungkin ada yang merepost atau dan segala macam, nanti akan kami beritahukan kemudian setelah kami dalami dalam penyidikan nantinya. Resbob ini adalah seorang live streamer ya. Kita ketahui bahwa dari kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran ya. Mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian. Tersangka dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 atau pasal 34 Jungto pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Polda Jawa Barat menegaskan komitmen untuk menindak tegas segala bentuk ujaran kebencian di ruang digital, serta mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media dan tidak terpancing konten provokatif bernada sara. Sekian kegiatan dari Mapolda Jawa Barat, saya Bribda Reza undur diri, salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama sejumlah stakeholder melaksanakan apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Lilin 2025 dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 19 Desember 2025. Berikut keterangan dari Astama Ops Kapolri Komjen Pol Fadil Imran. Operasi Lilin tahun 2025. Sebuah operasi kepolisian skala nasional yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang akan merayakan Natal dan perayaan
pergantian tahun. Yang ingin saya tegaskan, ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kenyamanan spiritual saat ibadah serta keamanan sosial dalam momen kebersamaan dan perayaan. Polri datang tidak hanya untuk berjaga, Polri hadir untuk membantu, menyapa, dan menyelesaikan masalah. Tentunya tidak sendiri, bersama segenap stakeholders yang dilibatkan di dalam operasi Lilin 2025. Baju dinas, tapi merasakan kehadiran polisi yang bisa diandalkan, yang memanusiakan dan siap menolong. Di waktu yang bersamaan, kita juga sedang menjalankan operasi Aman Nusa di wilayah Sumatera pasca bencana. Tadi malam kita telah memberangkatkan bantuan kemanusiaan skala besar. Mungkin teman-teman ikut di Tanjung Priuk. Termasuk kendaraan operasional, logistik, ambulans, peralatan medis, dari Pusdokes hingga personil Brimob dan Samapta untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ini adalah misi kemanusiaan, bukan sekali jalan. Kita pastikan operasi kemanusiaan kita di Pulau Sumatera berkelanjutan. Dan perlu teman-teman ketahui bersama, dalam operasi Lilin ini juga kita sudah menyiapkan operasi Aman Nusa 2 untuk mengantisipasi perkiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh BMKG. Kami bekerja bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan hati nurani. Kami mohon doa dan dukungan agar seluruh rangkaian pengamanan dan misi kemanusiaan ini dapat berjalan lancar, aman, dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, silakan menghubungi layanan Polri 110. Dan terakhir, kepada saudara-saudaraku, Bapak Kapolri, serta segenap anggota Polri mengucapkan selamat merayakan Natal 2025, dan bagi semuanya selamat menanti dan merayakan tahun baru 2026. Semoga negara kita makin maju, makin jaya, makin terus kita bisa bersama-sama memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Terima kasih. Untuk masalah lalu lintas nanti akan ada Kakor Lantas. Untuk jalan tol ada Pak Dirut Jasa Marga. Kemudian untuk masalah kereta dengan BBM ada Pak Dirut Pertamina. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Sebentar, satu aja, satu lagi, biar dua. Kalau satu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.